Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menegaskan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di lini belakang jelang laga FIFA Series 2026 melawan St. Kitts dengan membawa pengalaman serta mentalitas dari sepak bola Eropa. Bagot menilai terdapat perubahan signifikan dalam tim daripada beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi kualitas pemain dan atmosfer internal skuad. Mengingat, Bagot sempat absen selama 2 tahun membela Timnas Indonesia. Dia menyoroti meningkatnya jumlah pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Dia menilai komposisi pemain ini dapat membawa dampak positif terhadap standar permainan tim secara keseluruhan. Kembalinya Bagot ke Timnas juga menjadi sorotan setelah terakhir kali memperkuat Indonesia pada 2024. Dia mengaku antusias bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Di tengah ketatnya persaingan di lini belakang, Bagot melihat situasi tersebut sebagai hal positif bagi perkembangan tim. Dia menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia dalam laga melawan St. Kitts and Nevis. Pelatih Tim Nasional Indonesia John Hartman menegaskan kesiapan skuad Garuda menjelang laga uji coba internasional melawan St. Kitts and Nevis dalam pertandingan FIFA Series 2026. Laga uji coba ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 27 Maret 2026. Hartman memapahkan ambisi besar untuk membawa standar baru dalam permainan anak asuhnya sekaligus mencetak sejarah di tanah air. Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PSSI dan pihak penyelenggara atas terciptanya turnamen yang mempertemukan tim dari konfederasi berbeda. Menurut dia, bermain di hadapan publik sendiri setelah sekian lama merupakan momentum yang sangat dinantikan seluruh punggawa Timnas Garuda. Mengenai strategi yang akan diterapkan, Hartman menekankan pentingnya membangun identitas yang selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dia mengakui telah mengantongi fondasi kuat yang ditinggalkan pelatih terdahulu. Namun, dia merasa perlu adanya peningkatan dinamika serangan dan fleksibilitas taktik agar tim tidak mudah ditebak oleh lawan. Hartman memastikan akan memaksimalkan potensi barisan pemain yang merumput di luar negeri, seperti Elkan Bagot, Jay Ides, hingga Calvin Verdong. Meski target kemenangan tetap menjadi prioritas untuk memperbaiki posisi di pot Piala Asia, Hartman melihat keberhasilan tidak hanya diukur dari papan skor. Dia lebih menyoroti pembangunan budaya performa tinggi di dalam internal timnas. Skuad Timnas Indonesia masih belum lengkap untuk menghadapi turnamen FIFA Series 2026. Terpantau masih ada 9 pemain yang belum juga datang ke Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, sebelumnya sudah memanggil 41 pemain untuk skuad sementara Garuda jelang FIFA Series 2026. Total hanya ada 24 pemain yang dipanggil pelatih asal Inggris itu ke Jakarta. Para pemain Timnas Indonesia sudah mulai berkumpul di Jakarta pada 23 Maret 2026. Mereka menggelar sesi latihan perdana secara tertutup kemarin sore di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Memasuki hari kedua, John Hartman memilih untuk menggelar sesi latihan terbuka Timnas Indonesia di Stadion Madia Selasa. Dari pantauan, hanya ada 15 pemain Timnas Indonesia yang melakukan sesi latihan pukul 16 WIB. Ini berarti masih ada 9 pemain yang belum juga hadir. Mayoritas pemain-pemain yang belum datang berkarir di Eropa. Mereka adalah Jay Ides, Kevin Dix, Emil Audero, dan Justin Hubner. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, sempat menginformasikan bahwa para pemain dari Eropa akan tiba di Jakarta pada 24 Maret 2026 malam hari WIB. Para pemain akan mulai berlatih lengkap bersama Timnas Indonesia pada Rabu. Adapun mayoritas pemain Timnas Indonesia yang sudah hadir itu berasal dari klub-klub Super League 2025-2026. Elkan Bagot akan langsung mendapatkan ujian besar setelah comeback ke Timnas Indonesia. Dia akan menghadapi penyerang berpengalaman saat Timnas Indonesia menjalani FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. Elkan Bagot harus mematikan penyerang St. Kitts and Nevis dalam laga itu. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pertandingan tersebut akan menjadi ujian penting bagi lini belakang Indonesia. Sebab saat ini Timnas Indonesia memadukan pemain diaspora dan Liga 1. Menurut Erick Thohir, laga melawan St. Kitts and Nevis akan menguji kesiapan bek Timnas Indonesia. Kita punya bek-bek yang kuat dan terbiasa menghadapi permainan intensitas tinggi, kata Erick Thohir.
Kekurangan striker di timnas Indonesia seharusnya membuat PSSI gerak cepat untuk mencari pemain naturalisasi yang berkarir di Eropa. Kebutuhan akan striker sebenarnya sudah lama dikeluhkan, termasuk di era Sintayong dan Patrick Kluivert. Persoalan serupa juga menerpa pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Juru taktik asal Inggris itu mengusung misi berat di FIFA Series 2026 yang rencananya akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dari 27 hingga 30 Maret. Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi 3 kontestan lainnya, yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. PSSI berharap John Hartman bisa membawa skuad Garuda ke singgasana juara. Soalnya, gelar juara setidaknya bisa mengobati lara rakyat Indonesia, khususnya fans setia timnas, setelah tim kesayangan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Hanya saja, John Hartman diperhadapkan pada pekerjaan rumah yang tak enteng. Indonesia krisis striker. Selama ini, lini tersebut selalu diisi oleh Romeni. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangamanan, menyebut satu nama yang cocok menjadi duet oleh Romeni. Siapa gerangan? Dia adalah Dean Zandbergen, tombak kepunyaan VVV Venlo yang berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Menurut pengamat yang akrab disapa Ropan, Dean Zandbergen lagi kinclong-kinclong ya bareng klubnya, layak segera dinaturalisasi. Indonesia sebenarnya punya alternatif striker naturalisasi lainnya, hanya saja belum ada yang mampu mendampingi oleh Romeni. Timnas Bulgaria mengakui kekuatan timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh karena memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa. Pengakuan ini disampaikan menjelang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret. Dimitrov menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa, seperti Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdong, dan Kevin Dix. Menurutnya, hal ini menunjukkan kualitas timnas Indonesia yang patut diperhitungkan. Indonesia juga merupakan tim yang sangat tangguh. Kami tahu bahwa mereka memiliki 12 atau 13 pemain yang bermain di Eropa, kata Dimitrov. Bulgaria sendiri telah tiba di Jakarta untuk berpartisipasi dalam FIFA Series 2026. Informasi ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Bulgaria. Dipimpin oleh Aleksandar Dimitrov, tim ini tiba dengan pesawat charter. Bulgaria yang berada di peringkat ke-87 ranking FIFA akan menghadapi Kepulauan Solomon. Sementara itu, timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis. Pertandingan akan digelar di SUGBK Jakarta. Pemenang dari masing-masing laga akan bertemu di babak final. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang laga FIFA Series akhir pekan ini. Bek Dion James dipastikan dicoret dari daftar pemain. Kepastian itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pada Rabu. Dia menegaskan pencoretan bukan karena performa, melainkan keterbatasan kuota pemain. Karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, maka satu pemain harus dicoret, ujarnya. Sebelumnya, PSSI memanggil 24 pemain untuk FIFA Series. Artinya, satu nama memang harus tereliminasi sebelum daftar final dikunci. Menurut Sumarji, keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi mental pemain. Dia menilai tidak ideal jika ada pemain yang tetap di bawah, tetapi hanya duduk di tribun. Keputusan pencoretan ini juga telah dikomunikasikan dengan pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Nama Dion James sendiri belakangan ramai diperbincangkan. Selain performanya bersama Go Ahead Eagles, dia juga terseret polemik status kewarganegaraan. Isu itu mencuat setelah NAC Brada memprotes keabsahan James dalam laga Liga pada 15 Maret lalu. Mereka menilai James tidak memenuhi syarat sebagai pemain Uni Eropa. Namun pihak klub membela bahwa saat direkrut pada Januari 2025, James masih berstatus pemain Belanda dan baru resmi menjadi WNI pada Maret 2025. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh KNFB dan masih menunggu keputusan akhir. Timnas Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman dengan standar, budaya, dan taktik racikannya bersama seluruh staf kepelatihan. Mereka dipastikan akan memimpin skuad Garuda dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat 27 Maret mendatang. Pada laman Instagram resmi Timnas Indonesia, John Hartman menyebutkan target utama timnya adalah menatap FIFA Series sebagai awal yang baik untuk menetapkan pola pikir, standar, budaya, taktik, dan kejelasan bagi para pemain. Menurut Hartman, periode ini penting untuk menata fondasi bagi masa depan tim nasional. Ini merupakan awal yang baik menetapkan pola pikir, standar, kerangka budaya, taktik, kejelasan untuk para pemain.
menetapkan standar untuk masa depan kita, tuturnya.